Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita akan ngomongin soal penyaliban Yesus ya. Sebuah topik yang sebetulnya udah beres sih. Maksudnya sependek pengetahuan aku ya soal penyaliban Yesus itu di kalangan biblical scholars itu tuh udah bukan hal yang kontroversial lagi ya. Bukan hal yang kayak diragukan atau apa gitu. Bahkan sejarawan yang agnostik pun seperti Bart Ehrman, dia tuh mengakui kalau Yesus itu disalib dan mati di kayu salib gitu loh. Tapi emang meskipun di kalangan biblical scholar tuh ini udah bukan hal yang diragukan, tapi memang ada beberapa teman kita ya yang masih belum bisa nerima kalau Yesus itu disalib, masih nggak percaya kalau Yesus itu disalib dan mati di kayu salib. Maka dari itu aku mengundang Mas Michael untuk ngasih bukti-bukti penyaliban Yesus sama kita. Jadi ya, terima kasih Mas Michael udah bersedia tampil di channel saya, Mas. Ya, sama-sama. Selamat malam Mas Yadi sama teman-teman yang nonton. Ya, Em, tapi sebelum kita masuk ke bukti-bukti soal penyaliban Yesus itu, mungkin karena ada beberapa audiens saya yang nggak mengetahui siapa Mas Michael Fabio ini, mungkin sebelumnya boleh kenalan dulu nih Mas kepada audiens saya. Silakan Mas. Ya, shalom teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Michael Fabio Pulii. Saya asal dari Manado. Umur saya mungkin lebih muda dari Mas Yadi ya. Saya masih 24 tahun. Dan saat ini saya lagi ngajar di Sekolah Tinggi Teologi Siapin Philadelphia di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saya sih sebenarnya udah buat akun Instagram ya, kalau YouTube belum, untuk postingan-postingan apologetik ya. Tapi mungkin tidak se-famous Mas Yadi. Tapi mungkin nanti teman-teman mau cek pandangan saya, mungkin bisa ke Instagramnya. Yang nama Instagramnya itu Artus Vitae Ministry. Nanti mungkin bisa. Ya, itu aja Mas. Siap, Salam kenal. terima kasih. Nanti boleh dicek ya teman-teman. BTW Mas Michael ini juga temennya Atma ya. Soalnya Iya. ya, soalnya saya kemarin tuh ngasih ini menghubungi Mas Atma. Saya sama Atma tuh dulu berdebat kan 2 kali dan karena perdebatan itu kami jadi teman. Aku minta Mas Atma, Mas ada teman gak yang bisa bantu aku untuk ngebuktiin penyaliban Yesus? Ada. Dan dikasihlah Mas Fabio. Oke, Mas, kita mulai aja Mas. Jadi Ya. bagaimana nih bukti-bukti yang bisa dikasih untuk membuktikan kalau Yesus itu memang disalib? Ya, oke. Teman-teman, jadi sama Mas Yadi, sebenarnya kalau bicara soal historical Jesus ya, tadi udah disinggung oleh Mas Yadi, hampir vast majority scholar ya, yang concern terhadap ini, itu tidak ada yang ragu. Ya. Tidak ada yang ragu soal penyaliban Yesus. Mereka mungkin bisa berdebat soal apakah Yesus itu rose from the dead, atau Yesus itu benar-benar Tuhan. Ya. Tapi mereka nggak akan berdebat, paling tidak mayoritas ya, soal Yesus disalib atau enggak. Itu sudah jadi fakta yang mungkin bisa juga saya pakai kata konsensus ya, karena ini bicara soal vast majority scholar. Memang ada beberapa scholar, misalnya ya satu-satunya sih itu dari kalangan Jesus mythicism, misalnya Doherty atau Richard misalnya Carrier. Richard Carrier, ya betul sekali, Robert Price atau bahkan G.A. Wells ya, teman-teman nanti kita lihat pandangan mereka ya. Nah itu mereka bukan hanya menolak Yesus itu disalib, tapi mereka juga menolak eksistensi Yesus. Ini orang ini ahistoris ya. Ya. Ini orang ini nggak ada di dalam sejarah. Tapi meskipun dikaji secara scholarship, tapi menurut Bar Eman saja ya, sebagai seorang agnostik, teori mereka itu teori sumbang sebenarnya, karena tidak ada landasan historis yang kuat. Nah mungkin Mas Yadi saya izin share screen ya. Boleh, boleh, silakan. Oke. Teman-teman kalau di sini Mas Yadi bisa lihat ya. Ya, jelas Oke, jelas. teman-teman, jadi gini, ini ada pandangan saya. Ini sebenarnya ada 60 slide, tapi nggak mungkin lah saya presentasi semua ya. Nanti kalau ada poin-poin yang mau dibahas, mungkin saya bisa mengacu ke slide. Tidak semua saya akan bahas. Nah, teman-teman, ini posisi saya ya. Posisi saya tentu terlepas dari saya Kristen atau non-Kristen. Kalau bicara soal historical Jesus ya, pertama saya mau lihat gini. 4 Injil kanonik, maksudnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pandangan saya adalah eyewitnesses testimonies. Ya, jadi adalah kesaksian dari saksi mata ya. Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Nanti kita lihat ya, otoritas dari keempat nama ini.
Nah, itu bisa lihat atau kita lihat dalam catatan-catatan terdahulu ya. Misalnya kalau kita cek Bapak Gereja namanya Papias ya. Papias, Irenaeus dan beberapa Bapak Gereja yang lain, itu mereka itu sepakat bahwa yang menulis keempat Injil kanonik ini adalah empat nama yang disematkan itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kemudian selain itu, nanti teman-teman saya akan ajak untuk lihat manuskrip ya, manuskrip Perjanjian Baru. Itu selalu manuskripnya, baik yang tertua maupun yang datang belakangan, itu selalu memuat nama keempat ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan tidak pernah ada nama yang lain. Nanti saya jelaskan ya kalau ada waktu. Nah, kemudian soal Epistle of Paul ya. Menurut Jesus Mythicism, misalnya contoh Richard Carrier ya, nanti kita lihat kutipannya. Dalam bukunya itu On Historical Jesus, itu dia bilang bahwa ketimbang 4 gospel, sumber paling valid kalau bicara soal eksistensi Yesus, itu surat-surat Paulus. Yeah. Nah, kenapa? Karena kalau kita cek ya buku-buku para ahli Perjanjian Baru, itu mereka sepakat bahwa 4 gospel ini ketimbang atau di-compare dengan tulisan-tulisan Paulus itu jauh. Tulisan-tulisan Paulus itu sudah ada dari tahun 40-an sampai 50-an. Jadi meskipun di Alkitabnya kita itu dimulai dengan Injil ya, baru kemudian Kisah Para Rasul sampai epistelnya Paulus. Jadi eyewitness yang paling dekat sama Yesus itu adalah surat dari Paulus itu. Ya, betul. Dan ini ironi Mas Yadi. Kenapa? Karena yang ngomong ini justru adalah orang yang menentang Yesus itu ada. Iya. Tapi dia itu istilahnya apa ya? Dia kayak kasih kita itu plot gitu. Karena dia mau bilang bahwa Paulus itu adalah sumber terpercaya. Jadi argumen mereka gini soal Jesus Mythicism. Mereka lihat kok cerita tentang Yesus itu dibaptis, Yesus itu lahir, itu kok enggak kelihatannya ya, enggak diketahui oleh Paulus. Maksudnya gimana? Kalau kita cek semua tulisan-tulisan Paulus, itu Paulus nggak pernah ngomong soal itu. Nah, dari situ mereka berkesimpulan bahwa Paulus tidak mengenal historical Jesus sebagaimana yang diajarkan oleh 4 Injil kanonik. Ya, plus gitu katanya kan Paulus ini tidak pernah bertemu sama Yesus kan ya? Oke. Jadi itu ya betul. Jadi secara fisik mungkin tidak pernah ya, karena kita menerima Paulus sebagai eyewitness testimony itu karena dia itu bertemu secara Kristofani ya. Maksudnya apa Kristofani? Kristofani itu pertemuan yang sifatnya rohani ya. Dalam dia tidak bertemu gitu. Ya betul, dalam perjalanan ke Damsyik ya, ke Damaskus itu. Nah, akan tetapi begini, meskipun dia tidak ketemu sama Yesus, tapi eyewitness yang lain misalnya Petrus, Yakobus, saudaranya Yesus, itu mengafirm dia. Ya, itu nanti kita lihat ayat-ayatnya. Jadi tidak ada yang meragukan kerasulan Paulus selain ya ada orang-orang yang tidak berotoritas ya, tetapi murid-murid Yesus yang masih hidup saat itu, mereka menerima validitas dari Paulus sebagai rasul ya. Aku pengen nambahin dikit aja. Paulus itu memang tidak pernah ketemu sama Yesus, kecuali yang di Damaskus itu. Tetapi Paulus ini pernah ketemu sama murid dan adiknya Yesus, yaitu Petrus dan James gitu. Jadi kalau misalkan Yesus itu fiktif, masa ada adiknya gitu? Masa ada muridnya? Ya, lanjutin Mas. Nah, itu betul tuh Mas. Jadi saya setuju ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, testimoni bapak-bapak gereja ya. Saya nggak mau bilang bapak-bapak gereja ini itu eyewitness testimoni, bagian dari eyewitness testimoni, tapi mereka itu sama seperti Paulus. Mereka itu eye contact sama murid-muridnya Yesus yang masih hidup. Contoh Ignatius ya. Ignatius ini bahkan menurut Bart Ehrman ya, itu punya atau istilahnya punya asosiasi yang dekat dengan Yohanes anak Zebedeus ya, penulis Injil Yohanes. Clement juga seperti itu, Irenaeus dan seterusnya. Jadi ada istilahnya kontinuitas ya. Jadi ada kalau istilahnya teman-teman dari gereja Ortodoks itu namanya suksesi apostolik ya. Jadi dari Yohanes turun ke Ignatius turun ke Papias atau ke Polikarpus dan seterusnya gitu. Jadi rentetan testimoni ini, kesaksian-kesaksian sejarah ini diteruskan turun-temurun gitu. Jadi itu poin yang ketiga. Kemudian teman-teman, poin yang keempat itu ini yang menurut saya kuat ya, karena dia independen. Jadi ada testimoni bukan hanya di lingkungan gereja atau komunitas Kristen, tapi juga ternyata testimoni-testimoni tentang Yesus itu disalib, itu ternyata ada di sumber-sumber non-Kristen loh.
Misalnya Josephus ya, Tacitus, Lucian, Marabarus, Serapion, bahkan Talmud Babilonia itu mencatat. Meskipun saya kasih catatan sedikit untuk Talmud Babilonia itu sudah terlambat ya, itu abad ke-6 sudah agak terlambat. Tapi poinnya adalah Talmud Babilonia, sebagaimana juga sumber-sumber non-Kristen yang lain, itu secara lantang bilang bahwa Yesus itu digantung, itu disalib. Nah, gitu ya. Mungkin ini diteruskan secara tradisi sama orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ini teman-teman, saya belum pernah lihat ya ada orang yang presentasi soal ini, bukti arkeologis. Jadi teman-teman bisa share di Google, itu ada satu bukti inskripsi yang namanya Graffiti of Alexamenos. Itu sekitaran akhir abad kedua ya, itu mungkin bisa di Google. Nah, nanti kita akan lihat, ternyata ada satu gambar yang sangat mungkin itu digambar oleh orang Romawi atau orang tidak pasti bukan Kristen. Itu menggambar tentang ada satu orang yang tapi kepalanya keledai. Dan ada satu orang di sebelah si kepala keledai ini yang menyembah ke si orang yang disalib itu, yang kepala keledai maksudnya ya. Kemudian ada captionnya di situ, di batu itu. Dikatakan bahwa Alexamenos itu menyembah Tuhannya. Nah, ini kan apalagi kalau nggak merujuk ke fakta bahwa Yesus itu disalib. Dan itu adalah kesaksian dari sumber-sumber non-Kristen. Nanti kita akan lihat ya gambarnya kayak gimana. Kemudian soal teori-teori mitisisme ya. Menurut saya soal swoon teori, yang maksudnya Yesus itu pingsan sebenarnya ya. Nah, itu nggak bisa didukung oleh fakta medis dan forensik ya. Kemudian substitution. Nah, ini yang viral. Ini bukan cuma scholar yang liberal yang membahas ini atau menggagas ini, tapi juga teman-teman kita dari kalangan Muslim ya. Itu ada teks keagamaannya ya. Saya hormati saja itu sebagai keyakinan teologis. Tapi kalau bicara soal historis, maka tentu kita harus scrutinize lebih lanjut ya. Ternyata ada bukti-bukti yang menggagalkan teori substitution ini. Nanti kita akan bahas ya, bahwa ini juga fakta yang perlu teman-teman tahu, bahwa substitution ini tidak nanti di Quran ya. Sebenarnya teori substitution ini sudah ada di kalangan Gnostik ya, khususnya keyakinan Basilides ya. Jadi ada satu tokoh Gnostik abad kedua namanya Basilides, dia bilang bahwa Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu sebenarnya Simon orang Kirene katanya. Itu nanti kita lihat ya. Nah, kemudian yang terakhir Mas, mungkin dari kesimpulan saya secara ringkas saja. Nah, ada beberapa begini teman-teman. Kalau bicara soal historical Jesus, para scholar itu menetapkan yang namanya historical criterion. Jadi ada kriteria-kriteria untuk memilah mana nih yang asli, mana yang nggak asli. Oke, sementara for the sake of argument kita ikuti aja soal itu. Jadi ada beberapa teman-teman yang menjadi kriteria para sejarawan untuk menentukan apakah yang dicatat atau peristiwa yang diyakini dijalani oleh Yesus atau yang dikatakan oleh Yesus itu asli atau tidak. Itu ada beberapa kriteria. Pertama, embarrassment. Apa maksudnya? Jadi sesuatu itu dianggap asli kalau cerita itu secara tidak langsung mempermalukan komunitas yang menghasilkan cerita itu. Saya kasih implikasi ke salib ya. Salib itu, Paulus saja bilang kan, salib itu kebodohan bagi masyarakat saat itu. Kalau misalnya salib itu kebodohan, kok bisa-bisanya secara lugu para penulis merekonstruksi Yesus yang disalib? Ini pasti kalau pakai logika komersil atau marketing kita, ini pasti nggak laku di zaman itu. Tapi kok dicatat gitu, ya kan? Artinya kesimpulan kita itu tidak lain daripada apa yang dicatat itu tentang Yesus disalib itu pasti terus terang. Memang sudah gitu, ngapain mau direkayasa kan seperti itu. Nah, itu embarrassment. Contoh lainnya aku pengen nambahin contoh lainnya dikit aja, yaitu ketika Yesus dibaptis oleh John the Baptist. Itu kan juga kayak masuk ke dalam kriteria ini ya. Iya, betul. Jadi ya betul Mas Yadi. Jadi kalau Yesus itu tidak berdosa, ngapain dia dibaptis kan? Orang kan pikir begitu. Jadi itu salah satu tolak ukur. Kemudian ada beberapa tolak ukur lainnya ya, misalnya multiple attestation ya. Jadi ada beberapa sumber independen, mau dia Kristen non-Kristen, yang kalau semua sumber independen itu menyatakan satu peristiwa yang sama, maka itu 90% pasti palsu. Bukan palsu ya, asli maksudnya. Kemudian ada dissimilarity, maksudnya meskipun ini debatable ya, para scholar masih berdebat soal kriteria ini. Intinya dissimilarity ini adalah satu kriteria yang
kita gunakan untuk melihat apakah satu peristiwa itu semacam memiliki sifat eksklusif, ya. Dia tidak terkait dengan kepercayaan Yahudi ataupun tidak terkait dengan kepercayaan Kristen mainstream, ya. Kalau itu ada, ya, maka itu pasti asli. Nah itu tapi masih debatable, ya, maksudnya masih diperdebatkan. Oke, saya kira itu, Mas. Mungkin ada komentar? Oke, sebelum saya masuk ke dalam objectionnya, saya mau tunda dulu. Soalnya saya mau ke belakang sebentar aja, ke belakang. Oh dulu. iya, siap-siap. Oke. Saya udah ngumpulin beberapa objection dari teman-teman yang enggak meyakini kalau Yesus itu disalib, dan ada beberapa, cuman saya akan ambil dari yang kayaknya yang paling bawah dulu aja ya. Yang maksudnya paling bawah tuh yang kayaknya paling mudah dijawab ke yang lebih kompleks. Pertama ada ini Mas, kemarin tuh ada yang bilang coba deh baca Injil Barnabas. Soalnya di Injil Barnabas itu disebutkan kalau Yesus itu nggak disalib, dan sangat-sangat mirip sekali dengan narasinya agama setelahnya, agama Muslim, ya, agama Islam. Jadi bagaimana tanggapannya mengenai bantahan coba baca Injil Barnabas ini, gimana Mas? Ya sebenarnya terus terang Mas Yadi, saya kumpulin sumber, ya. Saya tidak sempat men-include Injil Barnabas, ya. Bukan saya nggak tahu teorinya di situ, tapi justru karena saya tahu yang pertama bahwa Injil Barnabas ini itu 100% itu tidak ditulis oleh Barnabas. Ya, kenapa? Karena menurut studi atau riset, manuskrip tertua Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali. Nah, teman-teman yang belajar sejarah, coba cek bahasa Itali itu munculnya tahun berapa. Kemudian yang kedua, Barnabas itu dekat dengan budaya Yahudi. Kok bisa-bisanya dia tidak tahu geografi dari daratan Palestina. Ada beberapa kesalahan geografi. Nah, mohon maaf Mas Yedi, saya nggak taruh itunya argumentasinya di sini, karena saya juga berbaca dia-nya Mas Yadi ya soal itu, jadi saya nggak sempat. Tapi begini, itu yang pertama, bahwa manuskripnya saja itu bahasa Itali. Kemudian yang kedua, ada berbagai macam geographical fallacy, itu kalau bisa dikatakan. Jadi ada semacam indikasi bahwa penulis ini nggak tahu soal daratan Palestina itu gimana. Pokoknya itu nanti kalau ada sesi berikutnya mungkin saya tampilkan, ya. Nah kemudian yang ketiga, misalnya contoh kalau Mas Yadi kita baca di prolog, ya, pembukaan dari Injil Barnabas, itu dikatakan Injil Yesus Kristus. Ada istilah Kristus, ya. Tapi kalau kita cek di pasal berapa saya lupa itu Yesus katanya, ya, teman-teman bisa koreksi, itu di Injil Barnabas dikatakan bahwa Yesus sendiri mengaku bahwa dia bukan Mesias. Nah, ini kan menunjukkan bahwa penulis atau autor dari Injil Barnabas tidak tahu bahwa terminologi atau istilah Kristus atau dalam bahasa Yunani Kristos dengan Hamasia, Mesias, itu equal. Ya. Jadi dia nggak tahu soal fakta-fakta ini, yang menunjukkan bahwa dia bukan orang Yahudi. Ya, kemudian yang keempat, ya, kesimpulan saya, para scholar itu sepakat bahwa Injil Barnabas ini tidak ditulis pada abad pertama. Jangankan abad pertama, abad kedua, ketiga saja itu nggak mungkin. Dia ditulis pada abad 16 sampai 17. Jadi sudah masa post-Islam. Jadi ada semacam influence keagamaan, ya, yang sudah memengaruhi itu. Dan memang ada satu fakta yang menarik bahwa ternyata ada yang bilang, ya, saya nggak tahu benar atau enggak, yang menulis ini adalah seorang mualaf Spanyol. Ya, saya lupa namanya siapa, tapi secara historis, makanya Mas mohon maaf ya, saya nggak taruh itu di PowerPoint karena saya lihat ini sumbernya itu nggak kredibel, ya, jauh banget itu. Ya gitu. Ya, aku pengen ngagum dikit ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bilang coba baca Injil Barnabas, teman-teman mesti tahu bahwa Injil Barnabas ini ditulis pakai bahasa Italia, ya. Dan Barnabas itu nggak pakai bahasa Italia. Dan dia ditulis di abad ke-15 atau 16 gitu loh. Jauh sebelum kehidupan Yesus gitu loh. Dan ada beberapa indikasi yang membuat kita yakin bahwa dia tuh nggak ditulis oleh Barnabas, seperti yang tadi, ya, bahwa dia tuh kayak confusing between Christ and Messiah gitu loh. Padahal kan Christ and Messiah itu sama gitu. Kenapa seperti ini? Ada seorang teolog di YouTube,
yang menyebut bahwa Injil Barnabas ini dimention dalam aku nggak tahu sebutannya kayak Decretum Gelasianum kayak gitu. Decretum Gelasianum, Decret Gelasian gitu. Yang menyebut Barnabas gitu ya. Cuman memang kalau misalkan kita membandingkan Injil Barnabas dengan Decret yang disebut oleh Gelasianum itu, kayaknya kemungkinan besar kalau Gelasianum itu tidak menyebut Barnabas yang kita punya hari ini deh. Karena Barnabas yang kita punya hari ini itu tuh kayak 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 nggak mungkin lah itu ditulis di abad pertama atau di abad kedua. Jadi gitu ya teman-teman, untuk yang masih kekeh mention Injil Barnabas. Oke, Mas. Kedua, ada yang bilang bahwa tadi Mas juga pernah mention ini, bahwa ada beberapa Kristen awal-awal yang tidak percaya bahwa Yesus itu disalib, yaitu Basilidian, Kristen Gnostik. So, ayo kita address apa yang salah dari Kristen Gnostik ini atau yang tidak percaya kalau Yesus disalib ini, Mas. Ya, sebentar ya, saya lihat slide-nya. Oke, jadi soal substitution ya. Jadi teman-teman, kalau soal Basilides ya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa Basilides ini, dia itu tidak masuk dalam komunitas Kristen awal. Dia itu adalah seorang Gnostik. Jadi maksudnya bagaimana? Teman-teman silakan cek ya, di Google, itu satu paham yang namanya docetisme. Apa itu paham docetisme? Jadi paham docetisme itu banyak sekali diadopsi oleh orang-orang Gnostik, apalagi Basilides atau nama-nama seperti Valentianus ya. Nah, mereka ini menganggap bahwa Yesus itu 100% ilahi, 0% manusia. Maksudnya apa? Jadi Yesus ini, karena Gnostik itu kan identik dengan dualisme ya. Dualisme artinya materi dan yang non materi nggak mungkin bisa bersatu ya. Ya, jadi mereka dengan pandangan docetisme yang menolak kemanusiaan Yesus, maksudnya Yesus katanya hanya roh yang ya tampilannya mungkin manusia, tapi pada faktanya nggak begitu. Nah, dengan asumsi dasar itu mereka menafsir kisah salib, menurut saya konsisten, memang konsisten. Karena kalau mereka menolak Yesus sebagai manusia murni, ya kalau dia bukan manusia murni, nah mungkin dia mati disalib. Itu maksudnya. Jadi ada semacam faktor dogma, ya, faktor dogmatis dari Basilides ini, bahwa Yesus itu bukan manusia. Ya. Saya kira kalau Kristen Islam saja pasti akan membantah ini ya. Yesus itu pasti 100% manusia, ya, seperti itu. Nah, jadi begini, teman-teman kalau misalnya baca Injil Yohanes, itu di pasal 1, ayat 1 dan ayat 14, itu Yohanes bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ya, penafsiran saya, Yohanes menganggap bahwa sang firman, sang logos itu adalah Theos, ya, adalah Allah. Ya. Kemudian di ayat 14, kalau kita baca, teks Alkitab Indonesia, LAI pakai kata begini, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, artinya yang tadinya Allah telah jadi manusia. Tapi kalau kita cek bahasa aslinya teman-teman, sebenarnya kata Yunani yang digunakan di dalam ayat 14 itu bukan anthropos. Teman-teman tahu ya, anthropos artinya manusia. Tapi yang digunakan itu adalah kata sarx. Jadi bahasa Yunaninya kaihologos sarx egeneto. Artinya apa? Dan logos itu dan firman itu telah menjadi daging. Bukan manusia loh. Nah memangnya apa bedanya? Begini, para pakar itu sepakat bahwa Yohanes atau Injil Yohanes itu ditulis sekitaran akhir abad pertama, sekitaran tahun 90-an ke atas. Nah, di momen-momen seperti ini, ajaran-ajaran docetisme, khususnya Basilides ini, itu marak. Nah, dan kemungkinan besar itu jadi alasan kenapa Injil Yohanes ditulis, untuk merespon ajaran docetisme ini. Jadi, Yohanes mau bilang bahwa Yesus itu, betul, dia ilahi. Yohanes 1 ayat 1, tapi yang ilahi itu telah berinkarnasi menjadi daging. Artinya kalau menjadi daging, pasti dia itu material. Dalam artian dia bukan dikotomi, kita mengikuti dikotominya docetisme atau gnostisisme, bahwa ada semacam ketidaksesuaian antara materi dengan non-materi, artinya tidak bisa menyatu. Bagi Yohanes, justru pandangan Basilides ini keliru, karena di dalam pribadi Yesus,
yang non materi dan yang materi bisa bersatu meskipun tidak bercampur ya di dalam satu pribadi. Nah, kemudian yang kedua untuk menegaskan itu, Mas, beberapa indikasi bahwa apa namanya apa itu ya, Injil-Injil Gnostik, sebagaimana juga yang diajarkan oleh Basilides, itu secara suara bulat oleh para scholar, bahkan Bart Ehrman loh, itu di apa istilahnya ya, dikeluarkan dari list dokumen-dokumen yang datang dari abad pertama. Maksudnya gini, tidak ada satupun dokumen-dokumen Gnostik yang mewakili ajaran Basilides ini yang datang di abad pertama. Nah, Yesus itu kan orang Yahudi yang hidup di abad pertama. Tidak mungkin kesaksian-kesaksian tentang dia disalib atau apa istilahnya ya, dia itu mati di kayu salib itu datang di abad berikutnya. Nah, gitu kira-kira ya. Teman-teman bisa baca bukunya Ellen Pagels, dia itu salah satu scholar yang concern terhadap Gnostisisme ini. Dan dia bahkan bilang bahwa dokumen tertua dari Injil-Injil Gnostik, sebagaimana ajaran Basilides itu abad kedua atau bahkan akhir abad kedua memasuki awal abad ketiga. Jadi dari dua alasan itu mungkin saya nggak yakin ya kalau Basilides ini bisa kredibel untuk dijadikan itu, Mas. Siap. Ada beberapa teman-teman kita di Indonesia yang memakai apa ya? Memakai Injil Gnostik ini untuk membantah kalau Yesus itu disalib, bahwa bilang bahwa oh ada kok yang menganggap kalau Yesus itu nggak disalib pada Kristen awal mula gitu loh. Tapi masalahnya adalah itu tuh abad kedua ya. Jadi itu bukan abad pertama, itu abad kedua. Kedua itu tuh dengan mereka menolak membantah penyaliban Yesus dengan dorongan teologis gitu loh. Dan aku yakin kalau dorongan teologis itu juga nggak bakal di apa ya, nggak sesuai dengan keyakinan Islam mayoritas. Jadi Basilidian tuh sama Islam beda loh teman-teman, jadi jangan pakai itu ya. Betul. Oke, itu untuk bantahan bahwa ada Kristen awal-awal yang nggak percaya sama Yesus. Lalu oke Mas, ada bantahan lain nih bahwa ini kita menyinggung soal tulisan non-Kristen ya dari Josephus dan Tacitus atau Mara yang tadi. Tapi kan ini ditulis katanya ya, bahwa Tacitus dan Josephus itu tuh ditulis puluhan tahun setelah penyaliban itu gitu loh. Aku ada hal yang pengen aku sampaikan di sini tapi nanti ya setelah Mas. Jadi aku pengen tanya Mas dulu. Jadi bagaimana nih? Kan testimoni non-Kristen itu tuh ditulis, mereka tuh bukan eyewitness loh. Mereka tuh nggak menyaksikan langsung. Mereka menulis si Tacitus menulis annals-nya itu tuh beberapa puluh tahun setelah penyaliban Yesus gitu loh. Jadi bagaimana Mas soal tanggapan ini? Iya, menurut saya itu argumen yang bagus ya, tetapi belum terlalu baik. Beda kan? Bagus sama baik. Karena betul memang mereka itu paling tidak, Josephus ya contoh. Josephus itu kan tahun 93 sampai 94 ya. Masehi dia menulis beberapa buku, salah satunya itu Antiquities of the Jew ya. Nah, memang taruhlah kita for the sake of argument, taruhlah kita terima bahwa itu memang sudah late ya, sudah terlambat. Tapi ini tidak menafikan bahwa itu sudah jadi fakta umum. Ya. Jadi publik sudah tahu cerita tentang itu. Ya, karena misalnya contoh ya, Josephus ini dia itu orang Yahudi yang memang sudah loyal ke Roma ya. Kemudian ada sejarawan-sejarawan yang lain yang tidak terasosiasi dengan dia. Kok bisa kesaksian mereka itu sama? Bahkan teman-teman, kalau kita lihat ya, ada satu ini ya, teman-teman lihat di screen, saya zoom. Nah, teman-teman, ini yang saya maksud dengan Gravity of Alexamenon ya. Jadi ada batu, saya mau sebut batu juga atau dinding ya, terserah lah ya. Nah, ini ada satu inskripsi dari akhir abad kedua, ya, seumuran lah dengan sumber-sumber tadi. Nah, di sini dikatakan begini, Alexamenos sebetetheon, ya, Alexamenos menyembah Allah, ya. Dan coba teman-teman lihat, Allahnya ini modelnya kayak apa? Ini ada satu orang yang disalib tapi kepalanya keledai, gitu, ya. Dan ini katanya yang Alexamenos ini ya, sedang menyembah Tuhan. Nah, ini tentu peyorasi ya. Ini apa istilahnya? Ini penghinaan untuk agama Kristen. Tapi saya nggak peduli sih soal itu. Yang kita mau tarik poinnya di sini adalah itu sudah jadi fakta umum, ya.
Jadi justru karena sumber-sumber yang independen ini menulis secara seragam bahwa Yesus itu disalib, meskipun dia agak terlambat, tapi itu sudah jadi public fact, yaitu publik sudah tahu bahwa ada cerita tentang Yesus itu disalib. Dan khusus untuk Josephus. Nah, sebenarnya ada studi yang terbaru dari T.S. Smith ya. Saya lupa kasih sumbernya di sini. Ada satu buku yang dia terbit tahun 2025 ya. Teman-teman bisa cari itu T.S. Smith bicara soal Josephus. Ternyata dari kajiannya T.S. Smith ini yang dia pakai pendekatan social network, ternyata Josephus ini itu bukan hanya tahu dari omongan orang loh. Dia ternyata kalau pakai pendekatannya T.S. Smith, itu ternyata Josephus kalau kita runut itu punya keterkaitan dengan orang-orang yang bahkan mengeksekusi Yesus. Oh. Ya, nanti mungkin kita bisa buat sesi khusus untuk itu. Saya lupa kasih bukunya. Tapi teman-teman cari aja bukunya, itu dari C. Smith ya, kalau tidak salah namanya begitu. Dan dia berargumen seperti itu. Misalnya contoh, saya lupa ya orang-orangnya, tapi mantan komandannya Josephus itu ternyata terasosiasi dengan kalau tidak salah ya, imam yang mengeksekusi Yesus ya. Dan itu ada risetnya, teman-teman bisa lihat itu ya. Jadi satu contoh saja Josephus yang bisa kita lihat, ternyata dari kajian social network itu tidak hanya meneruskan kabar burung, tapi dia justru menerima kesaksian dari saksi mata. Saksi mata yang bukan percaya Yesus Tuhan ya, saksi mata yang justru mengeksekusi Yesus. Ya itu. Aku pengen nambahin ya, kalau Tacitus, itu kan Tacitus tuh dia tuh kalau misalkan ada kabar burung, dia tuh kayak nulis, ini aku nggak terlalu percaya, kurang lebih kayak gitulah. Tacitus tuh betul-betul rapih banget kalau nulis. Betul. Jadi dia tuh kayak, kita bisa percaya lah sama Tacitus, soalnya dia tuh betul-betul kalau dia skeptis sama beberapa hal, dia tulisin tuh, dia skeptis sama itu gitu loh. Terus ini Mas, soal Josephus, ada yang bilang kan kalau Josephus itu katanya mengalami, tulisan Josephus itu mengalami interpolasi dari umat Kristen. Jadi bagaimana nih tentang penambahan atau interpolasi dari Josephus? Ya, oke. Nah, itu populer Mas, itu argumen yang populer ya. Ya, it's okay, itu satu kajian yang perlu kita hargai sebagai akademisi ya. Tapi teman-teman mungkin yang tidak familiar dengan kutipannya Josephus, teman-teman bisa baca di sini ya. Ini ada satu kutipan dari Antiquities, dari Josephus, dan ayat ini, khususnya yang ini, itu disebut para sekolah sebagai Testimonium Flavianum ya. Testimonium Flavianum. Jadi testimoninya Flavius Josephus maksudnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya ini ya. Nah, ini. Yang warna merah ya. He was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of principal men among us, had condemned him to the cross. Jadi sudah ada fakta bahwa dia disalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan itu eksplisit. Nah, teman-teman, memang betul ada teori-teori yang menentang bahwa sebenarnya khususnya ayat ini, Testimonium Flavianum, itu sudah diinterpolasi seperti Mas Yadi katakan tadi. Tapi teman-teman yang mungkin pakai argumen itu ya, perlu membaca lebih dalam ya, apa maksud para ahli soal interpolasi ini. Karena begini Mas Yadi, sebelum saya pindah slide, para ahli itu memang betul menganggap bahwa ada indikasi bahwa ayat ini ditambah-tambah atau diedit-edit ya, biar sesuai dengan Kristen. Tapi apa yang dicurigai oleh para scholar sebagai interpolasi itu tidak menyentuh tulisan merah. Iya. Ya, itu tidak menyentuh tulisan merah. Jadi he was the Christ, atau paling jauh ini Mas, yang he was the Christ, ini mungkin bisa diragukan, tapi semua scholar yang konsensus akan menyetujui tentang when Pilate at the suggestion of the principal among us had condemned him to the cross. Dan itu genuine, itu tidak difalsified, tidak difabrikasi. Nah, teman-teman mungkin akan meminta bukti ya, saya kasih buktinya ya. Nah, ini Bart Ehrman. Sekali lagi, Bart Ehrman ini bukan om saya. Ya. Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang tua rohani saya, dia orang non-Kristen, ya. Dia agnostik. Dia menolak perjanjian baru itu sebagai firman Tuhan, ya, dan seterusnya. Tapi itu out of topic ya. Tapi di bukunya Did Jesus Exist, dia bilang begini. Jadi ada betul ada perdebatan among scholars tentang isi dari Testimonium Flavianum. Tapi panjang lebar dia katakan di sini, semua
teks itu bukan berarti palsu. Jadi ada bagian-bagian yang memang dicurigai tetapi ada yang asli. Nah, aslinya kayak gimana? Nah, teman-teman lihat ini. Ini ada, saya kasih 2 rekonstruksi teks dari 2 scholar ya yang saling bertentangan. Yang satu dari orang Kristen, satunya dari Bart Ehrman. Ya. Dari Bart Ehrman dan yang Robert Van Voorst itu mungkin mewakili Kristen ya. Keduanya kita compare ya, kita compare. Jadi bunyi dari Testimonium Flavianum itu kurang lebih kalau kita mereduksi atau mengeluarkan teks-teks yang dianggap fabrikasi, difabricated, itu akan bunyinya begini. Nah, teman-teman bisa baca ya. Ya. Dan untuk tulisan tadi yang saya kasih merah itu tidak hilang ternyata. When Pilate, because of accusation made by the leading man among us, condemn him to the cross. Itu tidak hilang. Ini bukan saya yang bilang loh, ini Bart Ehrman yang bilang. Bahkan ini ternyata sama dengan scholar yang lain ya, meskipun orang Kristen ya, sama. Ya, Pilate when he heard him accused by the leading man among us, condemn him to the cross. Nah, itu tidak ada tidak ada negasi atau penolakan dari para scholar. Jadi kalaupun ya kita anggaplah kalau tulisan Josephus ini mengalami interpolasi. Kalaupun itu mengalami interpolasi, tapi pas bagian yang condemn him to the cross itu tuh asli. Ya, itu asli. Jadi ya. Ya, makanya Mas, saya mungkin mendorong teman-teman ya nggak apa-apa ya kritis terhadap sesuatu itu bagus banget. Tapi harus lebih kritis lagi dong. Jadi kita harus scrutinize, maksudnya jangan kalau kita baca satu ahli ngomong begini gitu, jangan lihat captionnya doang, baca bukunya. Jadi kita bisa komprehensif gitu memahami mereka, karena ternyata yang dimaksud interpolasi, kalaupun benar ya, itu bisa kita debatkan. Kalaupun benar, ya itu tidak akan menyentuh bukti bahwa Yesus itu disalib menurut Josephus, dan ini diakui sebagai murni, genuine dari Josephus. Betul nggak sih kalau Josephus itu pernah ketemu sama James? Atau gimana, Mas? Betul nggak kalau Josephus itu pernah ketemu sama James, adiknya Yesus? Kalau pakai studinya Tiasmi tadi ya soal social network, mungkin saja Mas, mungkin saja. Tapi saya juga nggak terlalu mendalami soal encounteringnya dia sama James ya, tapi saya tahu dia itu menyebut tentang Yakobus di situ. Dan saya jujur ya Mas, itu saya belum kasih highlight ya di sini. Tapi itu soal testimoninya tentang salib itu genuine. Oke, kita ke yang lain Bang. Kayaknya ini ada hubungannya sama yang tadi udah dibahas, tapi wait. Oh ya, Mas Yadi, mungkin saya bisa tambah sedikit nggak? Oh ya, silakan. Ya, teman-teman, mungkin ada saya pernah lihat ya, ada satu konten kreator yang bilang bahwa sebenarnya Testimonium Flavianum ini nggak ketemu di naskah aslinya. Itu ada teorinya. Nah, teman-teman, saya itu hobi baca manuskrip ya. Saya cek manuskripnya langsung. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ya. Nah, yang sebelah kiri ini datangnya abad 15 Masehi ya. Karena memang Mas Yadi ini kita terus terang ini yang paling tua ya. Kita nggak temuin yang lebih tua dari ini. Ya. Codex Parisinus ya, dia abad ke-15. Ternyata ada teksnya. Bahkan yang lebih tua, ini yang paling tua ya, at least yang berbahasa Yunani itu abad ke-11 itu ada teksnya. Teman-teman bisa pause di sini ya. Yang warna biru itu ini teksnya. Dan ini menyebut kata stauro ya. Stauro itu artinya cross ya. Epite Mikoto, Pilato itu artinya Pilatus. Nah, jadi itu ada di manuskripnya. Jadi bisa dibantai. Oke. Mantap ya sampai memperlihatkan ini. Oke, Mas. Bantahan selanjutnya adalah katanya pada saat Yesus itu disalib, itu tuh nggak ada yang melihat Yesus. Ini kan banyak banget ya yang ya mungkin ada penyaliban gitu loh. Tapi mungkin aja bukan Yesus yang disalib karena nggak ada yang melihat Yesus itu disalib gitu pada saat itu. Jadi bagaimana nih membantahnya? Sebenarnya simple Mas. Pertama ya, kalau itu bantahan dari teman-teman kita yang Muslim mungkin kriteria yang sama itu saya pernah dengar soalnya dari beberapa teman yang Muslim. Nggak apa-apa, berpendapat sih nggak masalah ya. Tapi kalau kita pakai standar itu kan jadi double standard loh. Karena kalau kita pakai
testimoni bahwa tidak ada orang yang menyaksikan Yesus disalib, dengan standar yang sama kita akan bilang bahwa tidak ada testimoni dari apa ya, tradisi Islam yang meyakini bahwa Yesus itu tidak disalib, kan sama saja. Ya. Nah, soal tidak ada orang yang menyaksikan ya. Kalau kita baca Injil Yohanes ya, saya nggak perlu sebut aja, karena ini sudah umum lah. Itu dikatakan bahwa murid yang dikasih Yesus itu sama-sama dengan Maria dan para saksi mata di situ. Jadi ada peristiwa salibnya itu, ada testimoni dari eyewitness-nya di situ, ada ibunya di situ, dan orang-orang yang mungkin tidak dicatat. Jadi begini Mas, ada satu teknik sastra dalam apa ya, ancient biography yang disebut spotlighting. Maksudnya apa? Jadi just because tidak ada orang-orang yang dicatat di dalam satu satu cerita, itu bukan berarti mereka nggak ada. Gitu. Jadi demi kepentingan sastra dan retorika zaman itu, para penulis Injil itu tidak wajib menyebut misalnya di peristiwa penyaliban, ini listnya. Itu kan dengan perspektif atau dari perspektif literary zaman itu tidak, itu not necessary. Jadi bukan berarti tidak dicatat sebanyak, meskipun dicatat karena Yohanes, meskipun tidak dicatat yang lain, itu bukan berarti pengikut Yesus tidak hadir di situ. Dan by the way, kalau teman-teman mungkin tidak familiar dengan ajaran Kristen, kekristenan itu tidak hanya mengakui the 12, ya. Jadi ada the 70, ya, murid-murid Yesus yang 70, dan di luar itu. Jadi mungkin saja ada beberapa orang dari bagian 70 murid itu yang ada di situ. Meskipun memang secara literary itu tidak sebanyak yang dicatat. Iya. Dan nggak ada kepentingan juga nggak sih? Maksudnya, iya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih bilang bahwa nggak ada yang melihat Yesus disalib, salah ya, karena ada John di sana, John the son of Zebedee ya, anaknya Zebedeus, bukan John Pembaptis loh, soalnya dia udah meninggal juga. Ada John di sana, ada Maria juga di sana ya, jadi ya kalau ada yang bilang kalau nggak ada yang melihat Yesus, itu salah. Dan tentunya murid John the son of Zebedee ini dan Maria itu, mereka tuh tahu betul Yesus itu siapa gitu loh. Jadi nggak mungkin mereka salah lihat kan. Kayak misalkan mereka melihat itu Yesus, tapi kayaknya mereka salah lihat, itu nggak mungkin deh. Soalnya Maria tahu betul Yesus itu anaknya. John juga muridnya itu tahu betul siapa tuh Yesus. Jadi ya. Oke. Ini yang paling aku tertarik ya. Yaitu biasanya teman-teman nih meragukan reliabilitas Injil gitu. Sebelum mengadres ini, aku pengen nyampein sesuatu dulu untuk teman-temanku. Jadi teman-teman, meskipun sekelas Bart Ehrman aja ya, meskipun Bart Ehrman tuh ngomong bahwa Injil tidak reliable, tidak cukup reliable, tapi Bart Ehrman juga ngomong bahwa ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari 4 Injil. Salah satunya adalah Yesus itu disalib. Jadi kalau misalkan teman-teman benar dengan mengatakan bahwa Injil itu tidak reliable, para biblika sekolah itu tuh tetap bisa ngambil kesimpulan kalau Yesus itu disalib. But anyway, saya ingin mengadres bantahan itu Mas. Jadi apakah betul bahwa keempat Injil kanon yang kita miliki saat ini itu tuh tidak reliable? Karena kan alasannya ini ya. Sependek pemahaman aku, para biblika sekolah itu menempatkan Injil pertama yang ditulis itu tuh adalah Injil Markus ya. Dan Markus itu katanya ditulis 30 tahun setelah Yesus, setelah penyaliban itu gitu loh. Yang paling dekat tuh Markus, kedua Matius dan Lukas, dan paling terakhir itu adalah John, Yohanes. Dan Bart Ehrman juga ngomong bahwa kita tuh nggak tahu siapa penulis Injil ini gitu loh. Yang menulis Injil-Injil ini itu tuh bukan Markus, bukan Matius, bukan Lukas, bukan Yohanes gitu loh. Kayak misalkan siapa sih murid Yesus itu? Kita katakanlah John sama Matius gitu ya. Itu kan mereka murid Yesus ya. Dan siapa mereka? Mereka itu adalah orang menengah ke bawah gitu loh. Dan pada saat itu tuh susah banget kita menemukan orang yang bisa baca tulis. Orang yang bisa baca tulis itu cuma sekian persen gitu dari populasi yang ada gitu. Dan John atau Matius itu tuh kecil kemungkinannya mereka tuh bisa nulis. Apalagi tulisannya dalam bahasa Yunani. Kita kan mengenal ya bahwa 4 Injil ini, Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu tuh ditulis pakai bahasa Yunani loh. Dengan bahasa yang sophisticated, dengan kompleks gitu loh.
mana mungkin sih murid-murid Yesus seperti Matius atau John itu tuh bisa menulis buku seperti ini gitu loh. Jadi itu salah satu alasan yang dikasih ya, mengapa kita mengatakan kalau Injil tuh mungkin bukan tulisan mereka gitu loh. Dan lalu ada beberapa ini juga, ada beberapa apa ya, ada beberapa kontradiksi juga dalam Alkitab yang buat kita kayak meragukan ini betul nggak sih? Mungkin mungkin gini ya, untuk yang kontradiksi itu mungkin akan kita temukan kalau memang ini ditulis oleh 4 orang gitu loh, 4 orang yang berbeda. Maksudnya kan kayak anggaplah ada event tahun 45 gitu ya, sejarah gitu loh. Ada 5 orang yang menulis soal 45. Itu kalau misalkan kita lihat detail-detailnya, itu tuh pasti ada yang kontradiktif. Tapi untuk tujuan utamanya itu tuh sama, bahwa Indonesia tuh merdeka tahun 45 gitu loh. Nah, Injil juga kayak gitu. But ada beberapa kontradiksi yang kayak susah banget didamaikan gitu loh. Kayak misalkan Bart Ehrman tuh dalam mengenai kelahiran Yesus, tapi aku jujur saja aku nggak terlalu mendalami ini, but anyway nanti aku langsung tanya aja kalau nanti aku minta Michael untuk mengadres masalah soal kontradiksi dalam Bible ini gitu. Jadi bagaimana Mas? Apakah Injil itu reliable, bisa kita percaya atau enggak? Ya, saya pendapatnya bisa ya, tapi saya tentu akan address soal kontroversi apa ya, ada semacam discrepancies katanya ya, ada semacam apa namanya perbedaan detail ya. Tapi untuk yang soal illiterate dulu, Mas, soal yang nggak bisa baca tulis itu. Nah, memang Ehrman itu suka sekali pakai argumen itu. Tapi just because ada ada kesepakatan bahwa mayoritas masyarakat itu illiterate pada saat itu, well, kita tidak bisa menyimpulkan secara general bahwa semua orang tidak bisa baca tulis ya. Karena begini Mas, kalau kita baca atau kita studi tentang pendidikan orang Yahudi di abad pertama, itu orang Yahudi itu wajib loh, mau dia stratanya apa itu dia wajib ikut yang namanya 3 kelas pendidikan ya. Yang paling awal itu adalah Bet HaSefer. Bet HaSefer itu cara membaca Taurat dan seterusnya. Kemudian Bet Midrash, Bet Talmud, ya itu lebih advance lagi. Jadi menurut saya agak tidak mungkin ya. Mungkin ada yang illiterate, tetapi tradisi orang Yahudi pada saat itu tidak membuka potensi untuk semua orang Yahudi itu paling tidak bisa membaca. Paling tidak mereka bisa membaca dan bisa baca tulis. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, kemudian soal authorship ya. Kalau yang poin 1 tadi mungkin kita bisa elaborasi lebih dalam di sesi berikutnya. Nah, soal authorship ya. Saya kasih ringkas saja ya. Boleh. Soal Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu secara tekstual. Nah, ini bisa kita eksegesis. Eksegesis itu artinya kita scrutinize secara tekstual. Ada semacam indikasi loh. Itu semacam ada indikasi bahwa penulis ini sedang mengistimewakan dirinya sendiri. Ini contoh saja. Misalnya Matius ya. Kalau kita bandingkan di sinoptik itu Matius, Markus, Lukas ya. Nah, di sinoptik itu bahkan Injil Yohanes ya. Kata Matius itu tidak pernah muncul sebagai Matius ho telones. Artinya apa? Matius si pemungut cukai. Itu hanya muncul di Matius 10 ayat 3. Kalau kita baca di Markus dan Lukas, itu hanya menyebut Matius saja, Lewi, dan seterusnya. Tidak ada semacam istilah teknis bahwa Matius si pemungut cukai. Itu hanya eksklusif di Injil Matius. Nah, para ahli ekseget Perjanjian Baru itu menduga bahwa ini ada satu kode bahwa sebenarnya Matius ingin menekankan identitas dirinya, gitu. Nah, itu jadi secara internal ada ya. Nah, Markus juga demikian. Teman-teman bisa baca di Richard Bauckham, Jesus and Eyewitnesses ya. Demikian juga dengan Markus ya. Lukas, Yohanes juga seperti itu. Misalnya di Yohanes justru eksplisit loh. Di Yohanes pasal 21 justru dia bilang bahwa dia yang menuliskan ini dialah sang murid yang dikasihi. Wah, dia kan sudah eksplisit sekali. Kan seperti itu. Mungkin bisa debatable di sesi berikutnya. Nah, ini yang saya bilang soal sumber eksternal ya dari Papias. Dia bilang, nah ini akan berkaitan dengan soal illiterate tadi, buta huruf. Nah, itu Papias bilang bahwa Markus itu, yang menulis Injil Markus, itu bukan murni atau eksklusif dari Markus loh. Tapi dia ternyata
menulis itu di bawah otoritasnya Petrus. Ya. Ya. Jadi Petrus ini adalah apa ya? Mungkin bisa karena dia kan nelayan ya, sailman. Jadi mungkin pengetahuan bahasa Yunani koinenya itu mungkin tidak se-advance yang lain ya. Tapi Markus yang jadi interpreternya itu tidak bisa diragukan ya, karena dia itu ada keterkaitan dengan Gentiles ya. Gentiles maksudnya orang-orang Helenis. Ya. Nah, jadi menurut Papias ternyata Injil Markus itu tidak meskipun ditulis oleh Markus, ternyata itu murni dari Petrus ya. Mungkin Markus itu hanya mentranslate atau mengaransemen ya, sehingga apa yang dihotbahkan Petrus itu lebih jelas dalam bahasa Yunani. Begitu juga dengan Matius. Ternyata Papias juga bilang bahwa Matius itu nulis Injil, meskipun debatable. Saya terus terang, para ahli itu berdebat soal kutipan Papias, karena Matius yang Papias maksud ternyata menulis dalam bahasa Hebrew. Ya, Hebrew tongue ya. Hebraika dialektika ya dalam bahasa Latinnya. Ya, jadi ini masih debatable sebenarnya. Tapi oke lah, kita address itu nanti. Tapi pada prinsipnya ternyata Papias itu mengakui bahwa Matius, Markus itu ternyata menulis soal itu. Nah, gitu juga dengan Irenaeus ya, Irenaeus dan bapak-bapak gereja yang lain. Bahkan Irenaeus itu dia tulis lengkap loh, Matthew, Mark, Luke, and John, the disciple of the Lord. Jadi ada beberapa testimoni dari bapak-bapak gereja ya. Nah, sekarang begini, soal soal authorship ya. Ada satu argumen Mas Yadi dari Bart Ehrman. Bart Ehrman bilang begini, tidak mungkin keempat nama ini menulis Injil yang kita kenal sekarang. Karena bagi dia, di saat Injil-Injil ini ditulis, itu anonimus. Yeah. Jadi tidak ada nama. Jadi tidak pernah diasosiasikan dengan siapapun ya, khususnya empat ini. Nah, saya kurang setuju ya dengan Ehrman, meskipun saya dengan dia sepakat soal penyaliban ya. Saya tidak setuju dengan Ehrman, karena begini Mas Yadi. Saya tampilin manuskrip juga ya. Teman-teman bisa lihat, ini papirus ya. Papirus itu kertas yang dipakai buat nulis Alkitab ya, khususnya Perjanjian Baru. Nah, ini ada satu papirus ya, abad kedua ya. Ini saya salah tulis ini kalau tidak salah P66 ya, papirus 66. Nah, di sini teman-teman kalau zoom ya, teman-teman zoom, itu di setiap naskah tertua ini selalu ada namanya loh. Ini kalau saya baca ya, saya baca untuk teman-teman, itu bunyinya Evangelion kata Yohanen ya. Maksudnya Injil menurut Yohanes ya. Yeah. Nah, di manuskrip yang lain di abad kedua sampai abad ketiga kurang lebih itu ternyata muncul juga ini epilog atau penutup dari Injil Lukas. Ternyata ada kodenya Evangelio kata Lukan. Kemudian memasuki Injil Yohanes ternyata ada Evangelio kata Yohanes, sama dengan P66 ya yang di sebelah kiri. Kemudian yang ini papirus 4 abad kedua sampai abad ketiga Masehi. Ini memuat Injil Matius ya. Di atas naskah ini ada serpian yang menunjukkan Evangelio kata Matayon. Maksudnya apa? Injil menurut Matius. Nah, saya lanjut ya. Yes, ini maaf Mas, sebelum ke sana aku pengen nanya ini dulu ya. Soalnya Bart Ehrman itu juga mengadres ini ya. Jadi kan dia katanya adalah kalau misalkan Mas bikin buku, Mas pasti akan ngasih buku itu judulnya kayak misalkan Markus, kalau misalkan dia bikin buku mengenai Yesus, maka judulnya mungkin The Life of Jesus, misalkan kayak gitu ya. Tapi Mas gak mungkin menulis buku dengan judul The Gospel According to Michael Fabio. Itu yang pertama ya. Jadi memang ada tulisan The Gospel According to Mark atau Matthew misalkan. Tapi justru itu yang dipermasalahkan oleh Bart Ehrman, karena kalau misalkan kamu menulis Gospel, gak mungkin judulnya kayak gitu. Pertama itu. Kedua, aku pernah baca Markus ya, dan alhamdulillah tamat. Alhamdulillah tamat. Aku baca Markus betulan loh. Dan aku merasa ketika aku membaca Markus terus Matius, itu tuh si penulis itu tuh nggak pakai sudut pandang orang pertama. Jadi si penulis tuh nggak pakai kayak aku berkata pada dia, aku melihat, enggak. Tapi kayak justru Matius tuh kayak si Matiusnya ada di dalam gitu loh, ada dalam buku itu sendiri. Jadi kayaknya ini buku yang diciptakan oleh orang lain deh. Jadi bagaimana pendapatnya Mas? Ya, jadi soal judul ya. Saya nggak tahu maksudnya Ehrman apa ya soal itu. Karena kalau kita lihat misalnya di sini, Mas bisa lihat ya, ini satu manuskrip Nag Hammadi yang memuat dokumen-dokumen Injil Gnostik. Ya. Ini salah satunya Injil Thomas ya.
Jadi penyematan nama seperti ini, Evangelion kata Thomas, kata Lukan, Matayon, Markon, dan seterusnya, itu sebenarnya lazim saat itu. Oh, Ya, itu memang lazim saat itu. Ini bukan Injil kanonik loh. Ya. Iya. Jadi itu memang lazim pada saat itu. Nah, kemudian soal kata ganti orang ketiga gitu. Nah, sebenarnya begini Mas, kalau Mas baca karya-karya dari para historian abad pertama atau sebelum abad pertama itu seperti mungkin Plutarch ya. Yeah. Itu saya jujur memang belum baca habis yang Plutarch, tapi ada teori dari Mike Licona ya. Mike Licona itu bilang bahwa sebenarnya penggunaan kata ganti orang ketiga untuk menulis dirinya sendiri, si penulis itu lazim pada saat itu, dan bukti tekstilnya ada. Nah, jadi itu bahkan saya pernah nonton loh debat langsung Licona sama Ehrman. Itu Ehrman bilang soal argumen yang masih disebutkan tadi. Yang 7 jam nggak sih, debat 7 jam? Itu jadi panjang sekali. Nah, Licona bilang bahwa itu sebenarnya itu lumrah, itu nggak jadi it's not a big deal waktu itu. Jadi ya gitu, Mas. Mungkin saya bisa lanjut. Lanjut Mas. Oke. Nah, itu soal ini ya. Jadi poin saya belum selesai semua. Jadi ada nama-nama yang sudah disematkan dari manuskrip-manuskrip yang jauh secara geografi dan secara kronologi waktu. Nah, logikanya kan begini. Yang saya tangkap dari maksud Ehrman itu anonimus, itu adalah dia ditulis tapi tidak tahu siapa yang tulis gitu. Nanti gereja di periode tertentu, mungkin abad kedua ya, itu menyematkan nama-nama tersebut. Nah, itu teori Ehrman setahu saya seperti itu ya. Menurut saya ini unlikely ya, karena begini, kalau kita temukan manuskrip apalagi datang dari abad kedua, ternyata di manuskrip itu yang secara geografis itu jauh, ada yang dari Antioquia, ada yang dari Alexandria, itu kan secara geografis jauh. Dari rentang waktunya juga jauh. Kok bisa kopi yang ada di zaman ini di sudut geografi yang berbeda dengan kopi yang berbeda memuat Injil yang sama, kok mereka bisa sepakat ya ditulis oleh 4 nama ini? Kan kalau misalnya anonimus, bisa saja kopi Injil Matius yang kita temukan di Alexandria dengan kopi Injil Matius yang kita temukan di Roma itu bisa saja yang satu sebut Matius, yang satu sebut Petrus. Bisa saja kan? Tapi secara konsensus manuskrip yang saya temukan itu nggak ada Mas. Itu selalu konsisten. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Teman-teman mungkin pernah dengar ya namanya Codex Vaticanus dan Codex ini yang di bawah Sinaiticus ya, saya salah ketik. Yang di bawah ini Codex Sinaiticus dan yang di atas Vaticanus. Ini 2 manuskrip yang berbeda Mas. Tapi ini manuskrip jilid tertua yang kita punya untuk manuskrip Perjanjian Baru ya. Dan semua itu sepakat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak pernah, mungkin begini Mas, kalau di anonimus kan bisa saja yang paling tidak misalnya ada gereja yang salah menyematkan nama. Teksnya ternyata Injil Matius tetapi disematkan nama Markus. Atau nama Lukas. Itu kita tidak pernah menemukan itu. Kenapa? Karena memang informasi awalnya memang ini ditulis oleh orang-orang yang dipakai ini. Dengan kata lain, tidak mungkin Injil-Injil ini ditulis anonimus atau anonymity. Mungkin Mas saya lanjut satu poin ya. Silakan. Ya. Nah, kemudian poin yang kedua Mas begini. Kalau gereja itu sengaja memfabricated dokumen-dokumen ini dengan menyematkan nama-nama yang kita kenal sekarang, kenapa kok pakai kata atau nama Markus, Lukas? Memangnya who are they kan? Siapa mereka? Kalau dibandingkan dengan nama Thomas, nama Petrus, nama Yakobus saudaranya Yesus. Dan ini ternyata di-recognize sama atau disadari oleh para penulis Injil Gnostik. Ya. Mereka ingin taruh otoritas terhadap dokumen mereka dengan menggunakan nama-nama yang famous gitu, yang berotoritas. Misalnya Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil Filipus, yang mencatat Yesus katanya kissing dengan Maria Magdalena katanya ya, seperti itu. Nah, menurut saya ini justru strategi yang bagus dari kalangan Gnostik loh. Yeah. Karena ini kalau ingin marketing, kalau ingin mengkomersilkan produk mereka, itu langkah yang strategis, menyebut nama-nama yang dikenal di kalangan komunitas awal. Tapi Injil kanonik yang kita punya itu rata-rata ya paling tidak Yohanes lah, yang reliable itu murid langsung. Begitu juga Matius. Tetapi Matius ada catatan kecil loh. Matius ini
porsi cerita dalam kisah Yesus itu tidak sebesar Thomas, tidak sebesar Petrus. Jadi porsinya dalam cerita Yesus itu cenderung sedikit, itu relatif sedikit. Jadi mungkin kalau saya ingin menipu orang, saya nggak akan pakai nama Matius lah, kira-kira begitu. Apalagi Apalagi Markus Lukas ya. Markus Lukas gitu ya. Kalau Markus oke, kita tahu testimoninya Papias Iya. bahwa dia itu interpreternya dan anak rohaninya Petrus. Oke. Lukas Tapi Lukas ya. gimana? Lukas gimana loh? Saya orang Kristen tapi saya akui ya Lukas ini bukan eyewitness. Lukas tuh companion of Bukan. Paul kan, temannya Iya, Paulus ya. companion of Paul. Jadi segala macam testimoninya itu tidak dia datang dari maksudnya tidak datang dari sumber apa ya, istilahnya tidak terpercaya Matius, Markus dan Yohanes gitu. Tapi kok gereja yang menurut Erman itu ya, kok pakai nama 4 ini gitu. Sembari Injil-Injil Gnostik itu justru lebih maco ya pendekatannya, itu mereka pakai nama-nama yang lebih kredibel. Oke, gitu Mas. Iya. Padahal kalau misalkan mau betul-betul apa ya? Kalau betul-betul itu memfabrikasi, mungkin yang dicatut itu adalah Injil of Filipi, Injil of Petrus, Injil of Maria gitu. Nggak bakal Lukas ya. Nggak bakal tiba-tiba aku Lukas. Aku penasaran bagaimana membantah argumen Bart Ehrman yang lain bahwa kalau nggak salah kan zaman dulu tuh nggak ada mesin Gutenberg ya. Jadi kalau mau bikin buku tuh nggak ada mesin cetak. Jadi kalau misalkan mau menyalin buku, itu tuh betul-betul mesti disalin ulang gitu loh. Nah, dalam proses menyalin ulang, itu tuh ada yang salah. Dan ada salinan ulang yang salah yang terdapat kesalahan itu disalin lagi sama scribe selanjutnya gitu. Dan scribe selanjutnya itu nggak tahu apakah itu betul atau salah gitu. Apakah itu original atau salah gitu. Makanya disalin terus, disalin lagi sampai ya ada, let's say ada perubahan lah, ada variance. Jadi biasanya ini dipakai sama teman-teman Muslim juga yang mengatakan bahwa Injil itu tuh udah enggak murni lagi, udah enggak original lagi gitu, karena ada perubahan melalui salinan dari scribes itu. Jadi bagaimana menanggapi yang itu, Mas? Ya, jadi betul ya. Erman ini memang kita harus akui ya, dia memang pakar ya soal kritik teks. Jadi itu ada ilmunya, Mas. Namanya textual criticism ya. Jadi itu ilmunya mau membandingkan manuskrip-manuskrip atau papirus-papirus yang ada indikasi bahwa ternyata ayat-ayat tertentu itu punya variasi kata antara dua manuskrip atau lebih, atau bahkan itu sisipan. Mas jadi pernah dengar ya soal kontroversi Markus 16 ya, yang long ending dan short ending. Sama yang John tuh, sama yang John ada kisah perempuan yang dibela Yesus itu. Nah, saya sendiri Mas sebenarnya untuk saat ini ya, saya masih berkontemplasi juga soal itu. Tapi posisi saya memang itu ayat-ayat tambahan, Mas. Itu memang posisi saya. Itu memang ayat-ayat tambahan. Tetapi mungkin ke depan kalau ada riset-riset yang lebih baru mungkin bisa berubah juga pandangan saya, tergantung argumentasinya. Nah, tetapi untuk sementara saya yakin itu sisipannya. Tetapi begini, let's say bahwa memang ada a lot of difference, detail khususnya. Tapi itu tidak berarti bahwa perbedaan itu berimplikasi pada segala sesuatu itu palsu. Maksudnya gini, misalnya contoh ya, teman-teman Muslim itu selalu pakai argumen bahwa Alkitab itu kan manuskrip-manuskripnya saling bertentangan ya. Ada yang bilang bahkan ada momen-momen di mana Yesus ternyata menggunakan kosakata, misalnya contohnya ada satu ayat di Injil itu yang bilang bahwa Yesus itu tergerak hati ya, tetapi di manuskrip yang lain bilang Yesus marah, mana yang betul ini kan begitu. Ada juga yang lain, tapi ternyata perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan yang tidak menyentuh doktrin primernya Kristen ya. Apalagi di topiknya kita ini tentang penyaliban ya, itu tidak ada variasi manuskrip manapun yang bicara bahwa manuskrip, kita akan bilang bahwa perbedaan manuskrip ini krusial untuk posisi Kristen kalau ada dua manuskrip yang berbeda tentang penyaliban dan justru khususnya kebangkitan Yesus. Saya sudah cek manuskripnya itu nggak ada. Palingan ya detail-detail yang menurut saya ya betul kata Erman, itu pasti mungkin kalau ngantuk pasti salah gitu. Itu ada beberapa beberapa jenis ya.
Jadi mungkin nanti Mas kita bisa bahas itu ya. Iya. Soalnya saya memang ada PowerPoint-nya Mas soal itu waktu ngajar studi perjanjian baru, tapi saya nggak taruh linknya di sini, jadi mungkin saya bisa cari lagi, tapi waktunya lama ya. Tapi overall perbedaan manuskrip itu tidak menyentuh titik-titik sentral di dalam iman Kristen, ya. Khususnya Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi seperti itu, Mas. Iya. Aku cuma pengen negesin tadi yang awal aku bilang bahwa kalaupun kita anggap kalau Injil tuh enggak reliable, kalaupun Injil tuh mengalami perubahan, tapi ingat loh ya, para biblika sekolah tuh bisa menyimpulkan kalau Yesus itu disalib dari Injil itu. But Eman sendiri mengakui kalau penyaliban itu adalah salah satu fakta yang paling yang paling yakin ya, yang paling bisa diyakini gitu loh. Mas, ada satu lagi nih bantahan. Ini sebetulnya tadi udah disinggung dikit ya. Ini sebetulnya lebih ke bantahan teologis ya. Jadi kayak saya tidak percaya suatu event sejarah tertentu terjadi. Kayak misalkan saya tidak percaya kalau Yesus itu disalib. Kenapa? Karena ya kitab yang saya yakini itu tidak menyebutkan demikian gitu. Itu menyebutkan hal yang lain gitu loh. Maksudnya aku dulu pernah bilang di satu video kalau bagaimana bisa kamu tuh membuang semua sumber-sumber awal tentang Yesus seperti Paulus, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Tacitus, Josephus itu non-Kristen. Bagaimana bisa sumber-sumber awal yang paling dekat dengan Yesus itu dibuang, tapi malah mengandalkan sumber yang datang 600 tahun kemudian gitu loh. Aku pernah ngomong kayak gitu ya dulu di satu video. Aku pengen tanya nih pendapat Mas Michael, bagaimana dengan pendapat itu Mas, bantahan itu bahwa tapi dalam kitab suci saya yang saya yakini Yesus itu nggak disalib. Bagaimana Mas? Ya, saya tentu menghormati ya. Saya hormati posisi teologis dari teman-teman. Ya, apalagi atau kita semua itu orang Indonesia ya. Kita dijamin untuk berekspresi, khususnya berekspresi dalam bidang teologi. Tapi kalau bicara soal sejarah ya, kalau diterima sebagai fakta teologis ya, it's your right, ya. Itu haknya teman-teman. Tapi kalau bicara soal data sejarah ya, saya tentu akan merujuk ke data-data yang lebih reliable, yang lebih early, ya, yang lebih ancient lah istilahnya, gitu. Karena begini, Mas, saya bukan mau menyinggung teman-teman yang mungkin beragama Islam, tapi saya tidak pernah menemukan ya ada scholar historical Jesus yang merefer ke Quran ya atau sumber tradisi Islam kalau bicara soal historical Jesus. Kalau theological oke lah ya, theological. Tapi kalau soal historical meskipun menyakitkan ya, itu menyakitkan, tetapi ya memang sudah begitu. Memang sudah gitu fakta historisnya ya. Jadi untuk langkah ke depannya bagaimana teman-teman merespon ini, saya kembalikan ke teman-teman yang beragama Islam ya untuk meresponnya. Tetapi kalau bicara secara historiografi, maka saya perlu menegaskan bahwa Yesus itu secara faktual pasti disalib ya. Kalau soal teologi ya oke lah, teman-teman silakan mengimani itu, menghidupi itu, dan saya pun membela hak teman-teman untuk menghidupi itu. Yes. Ya, gitu. Itu yes, aku suka jawaban itu ya, jawaban diplomatis, nggak seperti jawaban yang aku tadi sebutkan. Aku pengen nambahin dikit ya bahwa sebetulnya dalam ada beberapa Islamic scholar, ada sekolah yang Muslim yang dia itu sebetulnya mengakui loh kalau Yesus itu disalib. Jadi teman-teman Muslim mesti menyadari bahwa ada beberapa ulama yang dia tuh menginterpretasi ayat itu sehingga mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu tuh betul-betul disalib loh dan mati disalib. Jadi ya ada penafsirannya itu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku akan sangat berharap pada teman-teman tuh kalau misalkan kita mau ngomongin pertanyaan historis, itu tuh jangan dijawab sama jawaban teologis ya, karena nggak bakal nyambung. Jadi kalau misalkan kita lagi ngomongin hal event historical, pertanyaan historical, jawablah dengan jawaban yang sama-sama historical. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membantah Yesus itu disalib, maka kasih dokumen yang mungkin dia yang sama-sama early, yang sama-sama dekat sama Yesus, yang mungkin independen juga dan banyak yang menyebutkan kalau Yesus itu enggak disalib. Ada nggak dokumen seperti itu? Ada nggak catatan seperti itu? Kalau misalkan ada,
Ya, monggo ayo kita bandingkan dengan bukti-bukti yang udah tadi dikasih sama Mas Michael. So, ya Mas Michael, ini udah 1 jam lebih dan makasih banget udah tampil di channel saya. Kapan-kapan kita ngomongin ini lagi ya. Saya jujur saja saya sangu loh kedatangan Mas Michael. Saya sebetulnya pengen apa ya? Pengen dulu tuh pengen bikin video kayak membantah mitos-mitos soal kekristenan kayak ini loh Mas, kayak kekristenan itu agama pagan atau yang kayak gitu-gitu. Atau Yesus itu diangkat jadi Tuhan tahun 325. Itu mitos-mitos kayak gitu kan masih laku ya di Indonesia. Mungkin nanti saya bisa mengundang Mas Michael lagi ya untuk ngomongin itu ya. Ya. So, thank you ya Mas Michael. Aku Oke, izin tutup. oke.